Walaupun konsep mesin waktu telah menjadi bagian dari imajinasi manusia selama berabad-abad, kita masih jauh dari batasan yang ada dalam perjalanan waktu. Untuk memahami mengapa ini terjadi, pengetahuan tentang hukum fisika menjadi hal yang sangat krusial, karena batasan-batasan yang ada dalam perjalanan waktu itu sangat erat kaitannya dengan sains. Ketika seseorang bergerak mendekati kecepatan cahaya, kita memasuki dunia dilatasi waktu, di mana waktu seolah melambat bagi mereka. Fenomena ini tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam terhadap konsep perjalanan waktu, mengubah pandangan kita tentang bagaimana waktu berfungsi. Sebagai bukti nyata dari teori ini, eksperimen yang dilakukan oleh Joseph Haveli dan Richard Keating pada tahun 1971 menunjukkan sesuatu yang menakjubkan. Waktu di dalam pesawat yang bergerak berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan waktu di permukaan bumi. Temuan ini menjadi jendela baru untuk memahami realitas relativitas. Beralih ke konsep yang lebih kompleks, dilatasi waktu juga terjadi di medan gravitasi yang kuat. Bayangkan berada di puncak gunung yang tinggi, waktu di sana akan berjalan lebih lambat dibandingkan dengan waktu di permukaan laut. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya kecepatan yang mempengaruhi waktu, tetapi juga gravitasi. Namun, perjalanan waktu ke masa lalu tidaklah semudah itu. Paradoks kakek, misalnya, menyoroti masalah logika yang muncul jika seseorang berusaha mengubah masa lalu, melanggar prinsip kausalitas, di mana setiap sebab harus mendahului akibat. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kemungkinan perjalanan waktu. Kemudian, ada lubang cacing, struktur hipotetis yang dapat menghubungkan dua titik dalam ruang dan waktu. Jika teori ini benar, kita mungkin memiliki jalan pintas untuk perjalanan waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Bayangkan betapa menariknya jika kita bisa menjelajahi ruang dan waktu dengan cara yang sama sekali baru. Namun, realitasnya adalah materi eksotis yang diperlukan untuk menjaga lubang cacing tetap stabil hingga saat ini belum ditemukan di alam semesta kita. Ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh para ilmuwan dalam eksplorasi teori lubang cacing ini. Ahli fisika terkemuka, Stephen Hawking, mengusulkan hipotesis perlindungan kronologi. Dalam pandangannya, alam semesta sepertinya memiliki mekanisme untuk mencegah perjalanan waktu ke masa lalu. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun perjalanan waktu tampak mungkin dalam teori, ada batasan yang tidak bisa kita abaikan. Dalam kerangka relativitas umum, fluktuasi kuantum juga dapat memengaruhi perjalanan waktu. Namun, pada skala kuantum, distorsi energi dalam ruang waktu bisa menjadi sangat signifikan, menambah lapisan kompleksitas dalam pemahaman kita tentang perjalanan waktu. Untuk menciptakan lubang cacing yang stabil, dibutuhkan energi negatif dan kondisi eksotis lainnya. Ini menjelaskan betapa besar tantangan yang harus dihadapi saat kita berusaha memanipulasi ruang dan waktu, suatu pencarian yang memerlukan keberanian dan inovasi. Di Large Hadron Collider, LHC, para ilmuwan melakukan eksperimen untuk memahami lebih dalam tentang sifat ruang dan waktu dengan menciptakan tabrakan energi tinggi. Meski demikian, hingga saat ini, belum ada bukti konkret yang mendukung kemungkinan perjalanan waktu. Akhir kata, hipotesis perlindungan kronologi mengingatkan kita bahwa meskipun perjalanan waktu mungkin terdengar menarik, mekanisme alam mengatur segalanya, selalu memiliki cara untuk mencegah pelanggaran kausalitas. Ini menggambarkan betapa kompleks dan menawannya perjalanan waktu dalam konteks alam semesta kita.